Bosan di jalan bareng gua Ram, apa kabar semua? Kali ini kita akan bahas salah satu emiten saham Amerika yang paling populer, yaitu Tesla. Sejak awal tahun 2022, harga saham Tesla turun lebih dari 30% dari harga tertingginya di tahun 2021, yaitu sekitar $1.200 per saham. Dan mungkin kalian akan berpikir, wah, jatuh 30%, berarti harga sahamnya nggak bagus dong, berarti perusahaannya nggak bagus dong, gitu. Nah, di episode kali ini kita akan coba jelasin apa yang membuat harga sahamnya jatuh dan apakah Tesla saham yang bagus buat kalian miliki. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian nonton dari YouTube atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Semoga dewa algoritma berpihak pada kita. Oke, kita lanjut. Kita mulai sekarang. Apa yang membuat saham Tesla jatuh lebih dari 30% dari harga tertingginya di tahun 2021? Buat jawab ini, kita harus mundur ke belakang hingga Maret 2020, ketika pandemi COVID-19 baru di titik-titik awalnya. Ketika itu, pasar saham Amerika dan pasar saham seluruh dunia sebenarnya panik. Panik hingga menyebabkan indeks saham banyak negara anjlok. Nah, ini juga terjadi di IHSG kita. Nah, untuk menyelamatkan pasar saham Amerika, maka bank sentral mereka atau yang lebih sering disebut dengan The Fed itu menurunkan suku bunga atau interest rate ke titik rendah hampir 0%, yang artinya perusahaan bisa dengan gampang minjem uang ke bank, ngutang ke bank dengan bunga yang sangat rendah. Kebijakan ini juga dimanfaatin oleh semua industri, termasuk industri teknologi di mana Tesla adalah salah satu perusahaan yang terbantu. Pinjaman bunga rendah ini membantu perusahaan-perusahaan untuk tumbuh dengan cepat dengan resiko yang sangat rendah. Pertumbuhan bagus akhirnya menciptakan kenaikan harga saham pastinya. Dari yang tadinya anjlok karena panik COVID, akhirnya harga saham kembali ke titik sebelumnya dan bahkan melonjak hingga akhir tahun 2021. Nah, tapi pertumbuhan yang pesat ini juga menyebabkan fenomena ekonomi yang lain, yaitu inflasi, di mana harga juga cepat naik. Dan ini mulai kelihatan di akhir 2021 ketika inflasi yang sebelumnya di kisaran 1-2% mulai naik ke 3%. Naik ke 5%, bahkan hingga ke 7%. Nah, buat yang nggak begitu paham ekonomi makro, buat negara-negara yang maju perekonomian, yang ekonominya stabil, biasanya inflasi itu ada di kisaran 1-2% aja. Nah, cara untuk menghentikan kenaikan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga di awal tahun 2020 udah sempat rendah banget kan? Nah, kalau suku bunga naik, maka imbasnya adalah sektor-sektor industri yang cenderung punya banyak utang akan jatuh harga sahamnya. Karena artinya jumlah bunga yang harus mereka bayar makin banyak, ya kan? Dan pemberi hutang, sektor-sektor yang memberi hutang seperti bank dan institusi finansial lainnya, harga sahamnya akan naik karena artinya pemasukan mereka bertambah karena bunganya makin tinggi. Nah, apesnya buat Tesla, sektor teknologi adalah salah satu sektor yang cenderung tinggi hutangnya, sehingga sentimen tersebut juga berimbas ke harga saham Tesla. Dan kita sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Jadi, saham Tesla jelek dong ya? Nah, di sini uniknya Tesla. Karena walaupun dia adalah perusahaan teknologi yang membuat mobil listrik dan solar panel, mereka memiliki hutang yang cukup sehat. Entah udah antisipasi atau gimana, tapi sebelum suku bunga dinaikin oleh The Fed, mereka udah melunasi mayoritas dari hutang mereka, sehingga rasio hutang mereka cukup sehat untuk sebuah perusahaan teknologi. Kemudian kita bisa lihat juga dari fundamental dari perusahaan itu sendiri. Nah, Tesla di tahun 2021 kemarin, mereka berhasil menjual hampir 1 juta kendaraan listrik, hampir 2 kali lipat dari tahun 2020. Walaupun di tahun 2021, dunia lagi dihadapin dengan isu supply chain. Itu pertumbuhan sekitar 87% per tahun. Pada kuartal keempat aja, Tesla mengirimkan 300.000 mobil listrik. Tesla mendapatkan dorongan lain pada bulan Oktober ketika menerima pesanan untuk 100.000 kendaraan listrik dari perusahaan rental Hertz yang akan selesai di tahun ini.
Kemudian untuk laba per saham atau earnings per share, Tesla ada di kisaran $2,52 per saham. Jauh lebih tinggi dari ekspektasi para analis yang cuma di 2,36 dolar per saham. Nah, pendapatan mereka juga melebihi ekspektasi para analis. Ada di sekitar 17,7 miliar dolar versus 16,6 miliar dolar. Ini merupakan pertumbuhan 65% dari tahun ke tahun. Untuk segmen mobil listriknya sendiri, pertumbuhannya malah tumbuh 71% dari tahun ke tahun. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, laba bersih mereka tumbuh 760% di 2,3 miliar dolar, di mana margin kotor mereka sekarang ada di level 27,4%. Ini rata-rata margin kotor yang jauh di atas rata-rata perusahaan otomotif lainnya. Nah, kenapa ini penting? Karena di Amerika, Eropa, dan juga Cina lagi proses transisi dari mobil bensin ke mobil listrik. Maka kebutuhan buat mobil listrik lagi naik-naiknya. Riset dari perusahaan bernama LMC, penjualan mobil listrik secara global itu naik dari 2,1 juta mobil di tahun 2020 jadi 4,5 juta di tahun 2021. Dan di saat yang bersamaan, isu logistik masih jadi masalah utama perusahaan manufaktur, tapi tidak berpengaruh ke Tesla karena mereka berhasil naikin jumlah produksi mereka dari 500.000 mobil listrik di tahun 2020 jadi hampir 1 juta mobil di tahun 2021. Jadi secara fundamental dan kinerja perusahaan, Tesla ini solid banget dibanding perusahaan teknologi lainnya. Sehingga turunnya harga saham mereka bukan disebabkan karena internal Tesla, tapi lebih karena sentimen pasar secara keseluruhan. Beberapa analis yang optimis sama Tesla memprediksi harga saham Tesla bisa naik hingga $1.600 di tahun 2022. Dan saat ini harga saham mereka masih di kisaran $800 sampai $900. Dan kalau lihat kinerja perusahaan yang bagus kayak gini, kayaknya ini adalah saat-saat terakhir kita bisa beli saham Tesla dengan harga di bawah $900. Karena kalau lihat laporan keuangan di kuartal keempat aja, itu udah cukup ngejelasin kalau saham Tesla lagi undervalued banget, alias harganya di bawah harga pasar yang semestinya. Belum lagi kalau kita lihat harga Tesla baru aja membangun 2 pabrik mobil listrik baru yang siap produksi tahun ini. Sehingga kapasitas produksi mereka bisa lebih tinggi lagi tahun ini. Prediksinya sih mereka bisa memproduksi hingga 1,5 sampai 1,8 juta mobil listrik di tahun 2022. Gua pribadi semakin optimis dengan pertumbuhan Tesla hingga 5 tahun ke depan. Dan gue akan terus melakukan dollar cost averaging atau istilahnya ya nabung saham rutin, beli saham rutin untuk saham Tesla setiap bulannya. Apalagi saat-saat ini adalah kesempatan buat gue beli saham Tesla dengan harga yang murah banget. Nah, kalau kalian juga mau beli saham Tesla atau mau beli saham luar negeri lainnya, kalian bisa pakai platform seperti GoTrade atau Interactive Brokers. Gue suka banget pakai 2 platform ini karena mereka ngebantu gue buat beli saham luar negeri secara fraksional. Yang artinya gue nggak harus beli saham Tesla langsung satu saham Tesla dengan harga $900, tapi gue bisa beli 0,01 saham Tesla dengan harga $9 atau sekitar Rp130.000. Jadi lebih terjangkau bukan? Nah, kalau kalian mau mulai invest di saham luar negeri, kalian bisa pakai link pendaftaran GoTrade atau Interactive Brokers punya gue di kolom deskripsi di bawah. Dan kalian bisa dapetin 1 saham gratis ketika kalian bisa daftar. Oke, itu aja dari gue. Like dan subscribe kalau kalian suka, kalau kalian nonton dari YouTube, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Itu aja dari gue, dan terakhir berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.